Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orisa Adiputra dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian di Indonesia. Baiklah, kita masuk dari pertama, visi, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya yaitu ada 3. Yang pertama, mewujudkan ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Serta 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Yang ketiga, tujuan. Tujuan di sini ada 3, yaitu pertama yaitu meningkatkan pemantapan ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambang dan daya saing pertanian. 3, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Selanjutnya masuk ke arah kebijakan dan strategis Kementerian Pertanian. Anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia Kementerian Pertanian atau Kementan segera mempersiapkan rencana kerja tahun 2001 secara detail. Menurutnya, saat ini persoalan pasangan menjadi bagian yang paling penting sebagai pijak kehidupan masyarakat berkelanjutan. Selanjutnya, kementerian juga akan memfokuskan kinerja pada pengembangan sumber daya pertanian yang ada serta menjamin ketersediaan saran dan prasarana produksi pertanian. Di tahun depan, kementerian bahkan fokus meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan mewujudkan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintah berorientasi pada layanan prima. Gambaran strategis tersebut memiliki sasaran akhir, yakni mewujudkan kemandirian pangan nasional, mencakup kebutuhan pangan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Strategis yang direncanakan adalah hasil dari penjabaran program-program tentang ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Strategis tersebut memiliki nilai tambah dan daya saing industri yang cukup bagus, terutama dalam mengembangkan riset dan inovasi teknologi ilmu pengetahuan. Untuk mempercepat semua target tersebut, kementerian telah menginstruksikan semua Direktorat Jenderal Teknis pada lingkungan Kementan untuk segera melakukan pengolahan dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, masing-masing direktorat wajib merumuskan semua program kegiatan strategis yang telah mengalami penyesuaian termasuk dalam penganggarannya yang telah disetujui bahkan Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Anggaran ini banyak sekali mampu dicapai dari waktu yang ada. Untuk itu, Kementan bersama Komisi 4 terus bersinergi mewujudkan sektor pertanian Indonesia. Sebagai informasi, Komisi 4 DPR Republik Indonesia telah menyetujui pada anggaran Kementerian Pertanian dan RKAKL tahun 2021 sebesar 21,83 triliun. Bahkan ada peningkatan anggaran sekitar 50% dibandingkan tahun 2020 yang dipatok mencapai 14,06 triliun. Kebijakan pembangunan pertanian pada pangan pada periode 2020 sampai 2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitik beratkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi berdasarkan RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemah visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka pembangunan pertanian pada
pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pertanian maju biasanya diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan peranata atau pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan atau penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengolahan sumber daya pertanian, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain. Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian maju, mandiri, dan modern akan mengarah pada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beraneka ragam dengan menerapkan prinsip keunggulan, komparatif dan komparatif efisien dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan harus mampu meningkatkan pendapatan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperlihatkan kualitas pangan yang bergizi, beragam, dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan sebagai menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan, dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya wilayah perbatasan, tinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antara wilayah. Pertanian yang mandiri dan modern akan terwujud apabila para petani dan kelembagaan pertanian serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis koperasi pertanian, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mencapai terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Petani mendukung terjadinya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan 3 tujuan dengan 9 sasaran strategi sebagai bagian dari arah pencapaian strategi kinerja Kementerian Pertanian. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab 2 Restra ini, target kinerja Kementerian Pertanian 2020 sampai 2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2020 sampai 2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, maka setiap sasaran strategi memiliki
indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja untuk Kementerian Pertanian. Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan ke shading dan dalam mencapai program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategi. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan dan indikatornya. Sekian dan terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.